Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Baik lagi ke video kita kali ini, yaitu tentang tugas daring kita, terutama teman-teman dari teman-teman kelas 2, 2A maupun 2B. Jadi untuk tugas daring kali ini, teman-teman disimak-simak ya apa yang ibu katakan pada video kali ini, terutama tugasnya yaitu mencatat 5 poin. 5 poin apa aja nih? 5 poin apa nih ya ibu? 5 poin apa nih ya? Ya, kali ini kita akan membahas surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana berbunyi, ibu bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, itu bunyi dari surat Al-Alaq ayat 1-5. Mungkin teman-teman yang sudah hafal, terutama teman-teman kelas 2 yang sudah melewati atau yang sedang menghafal surat Al-Alaq, pasti familiar dengan ayat-ayat tersebut. Nah, yang belum hafal, jangan khawatir. Silahkan tuntaskan hafalan teman-teman semuanya, dan insya Allah bisa sampai surat Al-Alaq ini, terutama ayat 1-5. Nah, bagi teman-teman yang belum hafal, bisa dicek ya di juz amma atau di Al-Qur'annya. Oke? Nah, oke. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, teman-teman mohon untuk mendengarkan baik-baik atau melihat dari tanda dari tulisan yang ada di sini ya, yang ada di sini. Karena kita akan membahas surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq, kenapa sih ada surat Al-Alaq sampai ayat 1-5? Kenapa coba teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, surat Al-Alaq kali ini yang dimana kita akan bahas 5 poin, yaitu 5 poin ini. Nah, catat ya teman-teman. Nomor 1, surat Al-Alaq ini turun karena dia adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW melalui malaikat apa yo? Malaikat apa? Ya betul, malaikat Jibril ya, malaikat Jibril sebagai yang mengantarkan wahyu kepada Rasulullah, di mana wahyu ini berisikan yang 5 ayat ini, 5 ayat surat Al-Alaq ini. Nah, jadi Nabi Muhammad ini menerima wahyu berupa 5 ayat surat Al-Alaq ini. Seperti itu. Nah, yang kedua, perhatikan yang kedua. Yang kedua ini, Rasulullah sebelum menerima wahyu, beliau ini bermimpi. Hah? Kok bermimpi? Jadi dia sebelum menerima wahyu itu bermimpi, teman-teman. Bermimpi apa nih? Jadi bermimpinya dia sedang menyendiri di sebuah gua katanya. Dan menyendiri itu dia sambil menerima wahyu, dan beliau pun menerima wahyu dan kemudian kaget, kemudian setelah itu dia bangun. Dan itu katanya mimpinya nggak sekali 2 kali katanya, tapi berkali-kali. Bayangkan, jadi Rasulullah merasa kayak, Masya Allah, aku menerima mimpi berkali-kali, tandanya apa ya ini? Nah, kemudian Rasulullah pergi ke tempat penyendiriannya beliau. Tempat penyendiriannya itu adalah, nah ini yang ketiga, nomor 3, Rasulullah menyendiri di sebuah gua, yaitu di Gua Hiro, di mana Rasulullah mendapatkan wahyu di sana ya. Jadi Rasulullah menerima wahyu pertamanya ini di Gua Hiro ya teman-teman. Jadi ini poin yang ketiga, fakta dari surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian
Rasulullah SAW ketika sedang menyendiri dan sudah memiliki perbekalan, memiliki kesiapan mentalnya mungkin apakah ini akan mirip dalam mimpinya atau gimana gitu ya. Jadi Rasulullah tuh sudah menyiapkan hal tersebut. Nah, ini poin yang keempat. Nah, poin yang keempat adalah Rasulullah ketika menerima wahyu tersebut, Rasulullah tidak bisa membaca atau menulis. Bayangkan teman-teman. Jadi, seketika malaikat Jibril datang dan mengirimkan wahyu. Kemudian malaikat Jibril berkata, katakanlah atau bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Itu ayat pertama. Jadi teman-teman bisa mengecek artinya atau terjemahnya di Juz Amma atau Al-Quran. Nah, itu adalah arti yang pertama. Jadi Rasulullah itu seketika tidak bisa membaca ataupun menulis karena Rasulullah SAW yang biasa disebut tidak bisa menulis ataupun tidak bisa membaca, yaitu dia hanya bisa mendengar dan berbicara. Ya seperti yang disebutkan, yaitu ummi, yaitu orang yang hanya bisa mendengar dan bisa berbicara saja. Jadi Rasulullah itu tidak bisa membaca dan menulis. Ya walaupun beliau itu dikatakan oleh Jibril, baca, beliau itu tidak bisa membaca. Wah, bagaimana ini? Jadi Rasulullah ini sangat bingung dan juga ketakutan. Bagaimana saya bisa membaca? Bagaimana saya bisa menulis? Sedangkan saya tidak bisa keduanya, gitu. Jadi kemudian Rasulullah ini, poin yang kelima faktanya. Ini yang kelima ya, yang terakhir ya. Beliau ini pergi dengan ketakutan. Ya Allah, ini kenapa ya Allah, gitu kan. Rasulullah itu ketakutan sampai lari ke rumahnya, lari menemui istrinya Khadijah, yaitu minta diselimutkan. Selimutilah aku. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi penerimaan wahyu pertama bagi Rasulullah itu sangat merinding lah intinya ya. Ini apa ya Tuhanku, ini apa gitu mungkin ya. Dan sambil berselimut diri, sambil kebingungan, sambil ketakutan, sambil gemetar, ini bagaimana. Dan kemudian Ibunda Khadijah radhiyallahu an, ya salah satunya beliau ini berkata, tenang saja, kamu itu orang yang alim, kamu itu orang yang terpercaya, kamu itu orang yang bisa beramanah, seperti itu. Jadi Rasulullah seketika itu tenang dan akhirnya bisa mengantarkan surat Al-Alaq ini kepada umat muslimin pada saat itu, atau terutama para sahabatnya dan kerabatnya ya gitu. Jadi itulah 5 poin ya. Jadi 5 poinnya apa aja teman-teman? Yang pertama adalah Rasulullah menerima surat Al-Alaq ayat 1-5 ini sebagai wahyu pertamanya beliau. Yang kedua, beliau sebelum menerima wahyu mendapatkan mimpi yang berkali-kali dengan kejadian yang sama, yaitu saat beliau menyendiri dan menerima wahyu pada saat itu. Nah, yang ketiga, Rasulullah ini menerima surat Al-Alaq ayat 1-5 atau wahyu pertamanya ya, itu di Gua Hiro. Nah, yang keempat ya, Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis. Jadi beliau hanya bisa mendengar dan berbicara saja. Seperti itu. Terus yang terakhir, yang kelima nih. Yang kelima, Rasulullah SAW setelah menerima wahyu menggigil ketakutan. Masya Allah, ini kenapa kok bisa ada sebuah makhluk atau seorang makhluk yang bisa dikatakan dan diketahui sama kita ya, malaikat Jibril memerintahkan hal seperti itu, dan Rasulullah seketika bingung dan gemetar dan diselimutilah oleh Ibunda Khadijah. Nah, jadi dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 ini menunjukkan bahwa wahyu yang
diterima oleh Rasulullah SAW menjadi wahyu yang pertama, wahyu yang ke-1, wahyu yang beliau pertama kali menerima kabar atau wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, dan itu membuat beliau ini menjadi seorang yang dapat dipercaya, dapat diamanahkan oleh Allah untuk menyebarkan surat Al-Alaq ini di kerabatnya dan juga sahabatnya. Kemudian yang kedua, kenapa surat Al-Alaq ini didahului oleh kata Iqra? Nah, Iqra ini adalah bacalah ya teman-teman. Bacalah ini dimana sikap kita dalam hal belajar. Rasulullah itu menerima wahyu itu sama dengan belajar ya teman-teman. Nah, beliau ini belajar untuk menerima sesuatu yang baru, menerima sesuatu yang tidak disangka oleh beliau, yaitu melalui membaca. Jadi teman-teman sekalian, ketika teman-teman memiliki ilmu baru, ilmu yang dimana ilmu yang didapat oleh teman-teman dari sekolah, dari tempat ngaji atau tempat-tempat yang lainnya yang sekiranya bermanfaat, itu adalah kita diminta untuk membaca dahulu ya teman-teman. Jadi membaca itu penting karena sudah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, terutama di surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi gitu. Nah, kemudian setelah membaca, kemudian kita bisa mendengar, kemudian kita bisa menulis, kemudian kita bisa berbicara sesuai apa yang menjadi ilmu yang kita dapatkan. Gitu ya teman-teman. Jadi 5 poin tadi silahkan ditulis di dalam buku tulis dan dirapikan sesuai urut nomornya 1-5. Dan ini menjadi tugas dari teman-teman kelas 2 semuanya. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya.